Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Darmadi. Kali ini saya ingin mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul pengembangan aplikasi monitoring penjualan dan persediaan pada UMKM Batu Alam Jogja. Latar belakang: sejak ditemukannya komputer dan media telekomunikasi serta penggabungan antara keduanya telah membawa era baru teknologi informasi. Data atau informasi yang dahulu menghabiskan waktu berapa hari dapat diolah dan dikirim ke daerah lain, saat ini dapat diolah hanya dalam hitungan detik. Penerapan komputer dan teknologi telekomunikasi, diantaranya internet, intranet, e-commerce, VoIP, telemedicine, aplikasi sosial media, dan lain sebagainya. Hal ini telah memberikan wawasan baru bagi umat manusia dalam hal berkomunikasi. Di Indonesia sendiri saat ini perkembangan teknologi informasi juga berkembang dengan pesat. Salah satunya yaitu tren e-commerce. Bahkan untuk website sosial media pun seperti Facebook dan Instagram juga menyediakan layanan e-commerce ini. Dan proses bisnis menggunakan suatu sistem informasi berbasis online atau e-commerce untuk menunjang keberlangsungan suatu bisnis. Hal ini karena produk yang ditampilkan lebih banyak, menghemat biaya sewa tempat, strategi marketing luas, dan lebih tepat sasaran. Kendala UMKM Batu Alam Jogja yang secara umum yaitu pencatatan transaksi penjualan di buku besar rentan akan human error. Jual dokumentasi bisa hilang dia karena pemilik bisa mengalami kesulitan untuk memantau persediaan produk dan nilai penjualan. Identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi masalah yaitu metode menulis di buku besar dalam pencatatan setiap transaksi penjualan rawan akan human error dan dokumentasinya bisa hilang. Yang kedua, identifikasi masalahnya yaitu pemilik usaha mengalami kesulitan ketika mengetahui nilai penjualan, baik itu dalam satu hari, bulan, ataupun tahun. Pemilik usaha mengalami kesulitan untuk memantau produk hasil produksi. Jadi karena ini batu alam, jadi ada bahan baku yang harus diolah dulu untuk menjadi bahan yang jadi, setelah itu baru dijual. Perumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu bagaimana merancang aplikasi penjualan agar memudahkan pemilik usaha Batu Alam Jogja dalam mengelola transaksi penjualan dan persediaan produk. Ruang lingkup dan batasan masalah penelitian. Ruang lingkup berfokus untuk menghasilkan perancangan aplikasi monitoring penjualan dan persediaan berbasis web. Batasan masalah yaitu sistem hanya memberikan informasi transaksi penjualan dan ketersediaan produk. Data yang diolah hanya data barang dan transaksi penjualan. Pembayaran transaksi dilakukan secara offline, di mana pembeli melakukan transfer nilai transaksi secara manual ke rekening yang ditetapkan atau dengan pembayaran cash. Detail web. Desain webnya menggunakan HTML, CSS, plugin kode igniter, dan database menggunakan MySQL. Maksud dan tujuan. Maksud perancangan aplikasi monitoring penjualan dan persediaan berbasis web ini dibuat untuk mendukung proses digitalisasi setiap transaksi dan proses lainnya di UMKM Batu Alam Jogja. Adapun tujuan dari aplikasi monitoring penjualan dan persediaan berbasis web ini antara lain memberikan inovasi baru agar pemilik usaha dan pegawai di UMKM Batu Alam Jogja dapat merasakan perkembangan teknologi dan dapat membantu usahanya. Memberikan kemudahan dalam membuat, menyimpan, dan mendokumentasikan setiap transaksi yang terekam pada buku besar. Memberikan informasi stok barang jadi yang tersedia sehingga memudahkan dalam menyiapkan bahan baku. Memberikan informasi terhadap jumlah nilai penjualan dari produk yang dijual. Tujuan pustaka. Landasan teori yang saya ambil ada 5, diantaranya yaitu sistem aplikasi penjualan software berbasis web menggunakan metode Rapid Application Development RAD oleh Mardi Yudi Putra dan Raihan Wahyudin,
ada Ratu Loli dari Tasbina Icani. Kemudian aplikasi penjualan alat tulis kantor ATK pada toko 1001 Desa Lindun Alam Amra Lina dari Universitas Muhammadiyah Pare. Kemudian ada aplikasi penjualan berbasis web di toko sembako Indeng Mayang Martapura oleh Daha Muhammad Haikal dari Universitas Islam Kalimantan. Kemudian ada pembelian Pandi Dwi Imaniwan dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan rancang bangun aplikasi penjualan material bangunan, dan Muhammad Apriliadi Saputra dan Sarifah Putri dari Universitas Sriwijaya dengan aplikasi penjualan berbasis web pada PT Najwa Berkah Abadi. Metodologi Object Oriented Programming (OOP) merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. OOP bertujuan untuk mempermudah pengembangan sebuah program yang memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek ataupun kelas. Prinsip OOP yaitu encapsulation, konsep tentang mengikat data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Abstraction berarti menyembunyikan detail latar belakang dan hanya mewakili informasi yang diperlukan untuk dunia luar. Inheritance, kemampuan untuk membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turunan atau mirip dengan fungsi yang ada sebelumnya. Metodologi RAD, Rapid Application Development. Menurut Martin, Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan pada siklus perkembangan cepat dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen, sehingga apabila kebutuhan dipahami dengan baik, maka sistem fungsi yang utuh dapat diselesaikan dalam waktu kira-kira 60-90 hari. Menurut Martin, Kendall N. Kendall 2003-239, fase dalam RAD terbagi menjadi 4, yaitu fase perencanaan requirement, fase desain pengguna, fase rapid construction, dan fase implementasi. Data flow diagram (DFD) adalah representasi grafis dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Entity Relation Diagram (ERD) adalah diagram hubungan entitas, diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antara objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Metode pengembangan sistem, metode penelitian, pengolahan informasi secara deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan, melugiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semua mungkin seorang individu, kelompok, atau suatu kejadian. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Metode pengembangan sistem, metode pendekatan pengembangan sistem dengan metode RAD, Rapid Application Development, pertimbangannya karena waktu yang tersedia hanya 3-4 bulan. Adapun langkah-langkahnya yaitu requirement plan. Di situ terdiri dari analisa sistem yang berjalan dan analisa masalah. Lalu yang di tingkat kedua yaitu dengan desain pengguna. Di situ terdiri dari perancangan DFD, basis data, ERD, serta desain user interface berbasis web dengan menggunakan bahasa PHP, database-nya MySQL, serta plugin kode igniter. Yang ketiga, Rapid Construction. Rapid Construction ini penyempurnaan fitur berdasar dari feedback pengguna. Yang keempat, implementasi dan finalisasi yang terdiri dari user testing, usability testing, dan stability. Adapun biaya kegiatan sebagai berikut.
Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut. Itu requirement ada di bulan pertama, lalu pengembangan sistem dan testing berjalan 3 bulan di bulan kedua, ketiga, dan keempat. Untuk implementasi di bulan keempat, yaitu finalisasi. Demikian presentasi tugas akhir saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.